Shalom. Kurang mantap. Shalom. Ya, saya izin Bapak Lipius, Mama Suset, Bapak-bapak semua yang ada di sini. Saya menaruh hormat, respect, saya tidak menggurui. Saya akan membagi sedikit tentang Menara Doa Kota. Saya menaruh Papua di hati saya waktu saya kelas 2 SMA. Saya baca buku Don Richardson. Tapi kemudian di tahun 2006 saya ditaruh Tuhan di sini 1 tahun di Jayapura. Kok jadi terharu. Waktu itu belum ada namanya menara doa, belum ada tempat-tempat doa. Dan Ibu Sisil itu taruh saya supaya jadi penjaga di kota ini. 1 tahun persis, 2007 saya pulang. Dan hari ini saya lihat ada tempat yang seperti ini, luar biasa bukan? Amin. Saya percaya Tuhan tuh nggak akan bangun tempatnya kalau nggak ada orangnya yang berdoa juga. Karena buat apa ada tempat yang besar, buat ada apa tempat yang bagus, kalau pendoa-pendoanya tidak ada. Dan saya percaya tahun-tahun yang lalu itu tahun-tahun di mana Tuhan mempersiapkan, Tuhan mendatangkan orang-orang dari berbagai tempat. Mereka menginvestasi doanya, mereka mengajak orang berdoa. Bahkan Mama Suset sampai memberi hidupnya di sini. Karena supaya ketika rumah doa, rumah Tuhan dibangun di atas Papua, ada orang-orang yang berdiri menjadi penjaga kota. Dan hari ini saya akan share sedikit tentang mungkin Pak Fik next aja ya. Saya share sedikit tentang menara. Jadi waktu 2006 itu nggak ada tempat. Saya ada di Bang Penin di depan Hotel Yasmin, di samping Hotel Yasmin. Dan sampai lampunya padam, ternyata gedung itu gedung yang ternyata listriknya nggak dibayar cukup waktu yang panjang. Dan kemudian kita pindah-pindah tempat, kita bikin tempat berdoa. Saya bantu Bapak Richard Pai bikin konser doa di Taman Imbi. Saya jadi sekretaris jaringan doa sekota pada waktu itu. Tapi hari ini saya lihat ada banyak orang sedang dibangkitkan menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Saya ketemu Kakak Max di sana, memang Kakak Max masih langsing. Saya juga masih agak langsing pada waktu itu. Saya ada cerita sedikit kemarin Bapak dari Bala Keselamatan bilang, saya kenal ada satu Vesti anak Nias di JDN, tapi itu adalah saya. Ternyata berat badan saya bertambah luar biasa dalam 2 tahun terakhir ini. Dan rambut saya sedikit berubah warna, membuat beliau hampir tidak kenal. Jadi saya mau share tentang Menara Doa Kota pada siang hari ini. Saya percaya kita antusias mendengar, amin. Bapak Ibu, saya ini dibesarkan betul sejak kuliah. Sebelum 20 tahun saya terlibat di gerakan doa yang dimulai oleh Pak Daniel Panji di Bandung. Dan saya telah bertemu dengan banyak para pendoa. Ada yang berdoa seperti putaran jarum jam, saya ikut saja. Ada yang harus berdoa angkat-angkat bendera. Ada yang harus berdoa dengan harussah kalau ada perjamuan kudus. Tapi di antara kebingungan semuanya itu, saya bersyukur karena saya dibesarkan dari gereja Lutheran. Bapak saya pendeta Lutheran BNKP, juga dulu termasuk pendiri BNKP. Dan kalau diceritakan tentang pertobatan besar di Nias, di salah satu kampung, saya generasi kelima adalah nenek saya salah satu petobat yang pertama sekali memberi diri dibaptis. Dan saya tahu hari ini saya menerima warisan rohani. Bapak saya adalah seorang pendeta karena nubuatan nenek dari bapak saya. Dia bilang begini, pada waktunya nanti akan banyak anak cucu saya akan menjadi hamba Tuhan. Dan saya berdiri sebagai hamba Tuhan. Jadi Menara Doa Kota ini kan kita sering bingung, menara tempat, menara harus tinggi, menara harus begini dan harus begini. Tapi hari ini kita mau punya penjelasan yang clear, apa itu Menara Doa Kota. Menara Doa Kota itu bicara tempat yang tinggi, bukan harus tempat yang tinggi,
Tapi di mana aktivitas rohani sungguh-sungguh terjadi di tempat itu. Seperti di surga 24 jam siang dan malam tua-tua berdiri. Habakuk 2 ayat 1 berkata, aku hendak naik ke tempat yang tinggi. Mendengar dan menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi tempat yang tinggi ini adalah satu tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi bicara menara sebenarnya bicara mesbah. Bicara aktivitas gerakan doa, penyembahan, pujian. Lalu kemudian ada orang yang 24 jam berlaku seperti intercessor. Intim dengan Tuhan, menjadikan tempat itu tempat keintiman seperti yang kita tahu di dalam Yesaya 62 ayat 6 sampai 8 dia berkata, di atas tembok-tembokku aku telah menaruh para penjagaku. Dan menara doa bicara tentang unity, bicara tentang kesatuan. Karena Tuhan mau kita semua menjadi satu dan di menara doa lah. Di mana kita tidak bicara apa aliran kamu, apa dogmamu. Di mana kita semua bisa bersama-sama merendahkan diri dan hanya berdoa. Apa menanti kemuliaan Tuhan turun di kota kita selanjutnya. Menara doa merupakan aplikasi pemulihan Pondok Daud. Kalau kita lihat di Amos juga di Amos 9, Tuhan bicara tentang pemulihan Pondok Daud. Kita juga melihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16, Tuhan bicara tentang pemulihan Pondok Daud. Di mana di Pondok Daud tuh hanya ada pujian, hanya ada penyembahan, hanya ada keinginan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada banyak menara-menara doa yang dibuat dan di sana yang dibicarakan adalah bisnis apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan gak mau menara doa diperlakukan seperti itu. Jadi menara doa itu bicara mesbah. Bicara tentang ada penyembahan. Bicara tentang ada orang yang memberi dirinya membawa syukur. Membawa doa-doanya menjadi perantara antara kita dan Tuhan. Selanjutnya. Jadi di dalam Yeskiel 22 ayat 30 tadi Bapak Richard sampaikan. Dan beberapa menyatakan. Dia berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seseorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri ini di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku hendak menemuinya. Jadi kerinduan ada menara doa kota ini karena Tuhan mencari seseorang, karena Tuhan pengen seseorang yang standing in the gap, yang berdiri di celah. Waktu saya belajar menjadi intercessor, saya naik bis, saya berdoa, Tuhan aku tidak ingin melihat lagi bis-bis yang penuh dengan tulisan-tulisan yang jahat, maki-makian, dan saya berdoa terus menerus. Dan hari ini saya melihat bus-bus di Jakarta diganti menjadi bus-bus yang tidak mudah dicoret. Saya telah menginvestasi doa waktu itu. Ada banyak doa-doa saya waktu saya dilawat oleh Tuhan. Saya naik bis, saya menangis, saya berteriak. Dan saya tuh gak suka sebetulnya berbicara, saya lebih suka berdoa. Selanjutnya. Kenapa harus ada orang yang ada di tengah? Kenapa ada orang yang standing in the gap? Kita lihat di dalam satu kota terjadi pencemaran spiritual next. Terjadi pelanggaran perjanjian di mana-mana. Orang berkata mencintai Allah, orang berkata menjadi hamba Tuhan, orang berkata akan menikah kudus, tapi yang terjadi adalah pelanggaran perjanjian. Mereka mengingkari pernikahannya, mereka meninggalkan tugas-tugas pelayanannya. Bahkan ketika kampanye-kampanye yang sementara tiba, para pemimpin-pemimpin kota muda berjanji, dan waktu mereka berjanji, mereka juga mengingkari perjanjian. Dan terlebih lagi perjanjian kepada Allah untuk mencintai Allah dengan setia itu diingkari. Ada penyembahan berhala, ada di mana-mana terjadi penyembahan berhala. Ada penumpahan darah, kita mendengar berita-berita. Ada orang yang tiba-tiba dibunuh tetangganya, istri membunuh suami. Kemudian apalagi ada tindakan Sodom dan Gomora. Ada orang-orang yang tidak menghormati pernikahannya. Ada orang-orang melakukan hubungan dengan sesama jenis. Dan itu Tuhan tidak suka. Dan Tuhan mencari orang yang di tengah-tengah itu berdiri bersyafaat supaya keadaan itu diubahkan. Lanjut. Nah ini ibarat satu kota. Ketika dosa-dosa tadi dinaikkan, apa yang terjadi? Langit menjadi tembaga. Kenapa orang berkata tidak ada berkat di kota kami?
Kenapa orang berkata situasi di kota kami begitu sulit? Karena dosa-dosa yang mencemarkan kota tadi. Lanjut. Doa-doa rasanya tidak breakthrough. Seperti ini. Ketika dosa dinaikkan di hadapan Tuhan di satu tanah. Lanjut. Kita mau lihat fungsi menara doa kota. Jadi nanti kalau ada tempat ini, jangan kesempatan mau ketemu si A dan si B, mau ketemu Bapak Lipius. Apalagi kalau ada makanan yang enak, mau cari makan. Enggak, yang utama apa? Membawa pujian, penyembahan dan syafaat bagi kota dan bangsa. Menjadikan tempat ini mercusuar, mencari suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Itu fungsi menara doa kota. Bukan untuk tempat mencari kolega bisnis atau berbagai-bagai hal yang sifatnya jasmani saja. Selanjutnya. Ya, jadi kita waktu bermenara apa yang kita lakukan? Kita perlu bangun tahta bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kita bangun mesbah melalui syafaat yang kita naikkan. Kita melepaskan suara kenebuan melalui suara yang kita dengar dari Tuhan. Kita bertugas menjadi pengintai. Kita nangkap isi hati Tuhan, kita sampaikan isi hati Tuhan. Apalagi kita lakukan peperangan rohani. Peperangan rohani tujuannya apa? Tujuannya apa? Tuaian jiwa-jiwa. Jadi bukan dengan sengaja setan apa yang ada di gunung sana. Dan kita mulai cari-cari kurang kerjaan. Kalau Tuhan gak suruh kita berperkara kepada suatu tempat, berperang kepada suatu tempat. Kita jangan melakukan peperangan seperti itu. Seringkali kita tuh berperang seolah-olah Tuhan belum menyelesaikan. Seolah-olah Tuhan belum melakukan. Alkitab mencatat peperangan itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salibnya. Yang kita lakukan apa? Mendeklarasi kemenangan yang telah dilakukan Tuhan Yesus selanjutnya. Apalagi, bukan balik lagi. Nah, apa? Supaya apa? Di menara jaga kita menyatakan bahwa kota kami mengalami sentosa daripada Tuhan. Terjadi kesatuan tubuh Kristus. Terjadi pemerintahan kerajaan yang benar, bersih. Berarti kalau masih ada korupsi, kalau masih ada masalah-masalah di pemerintahan, artinya kita belum berfungsi di menara doa kota kita. Atau kita perlu kerja keras lagi. Lanjut. Jadi yang perlu kita perhatikan menara doa kota itu bukan persekutuan doa, bukan menara doa, bukan juga konser doa, dan juga bukan untuk melakukan kebaktian. Tetapi menara doa itu tempat untuk berjaga siang dan malam sama-sama. Tempat untuk berjaga siang dan malam, menantikan Tuhan, melakukan peperangan rohani, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan gerakan hari terakhir. Gerakan hari terakhir ini contohnya dari timur ke barat. Kita sedang menyiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kita mulai sejalan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir zaman selanjutnya. Nah, bagaimana ketika satu kota mulai ada menara-menara doa kotanya. Dan kita lihat apa yang terjadi. Belenggu-belenggu langit yang tadi menjadi tembaga itu. Kuasa gelap yang membelenggu menjadi putus. Karena apa? Ada lapisan otoritas rohani di atas kota. Amin. Selanjutnya. Karena ada orang yang standing in the gap. Selanjutnya. Karena ada kesatuan tubuh Kristus. Selanjutnya. Terjadi apa? Penuaian jiwa. Nah, ini nih yang di Papua. Silakan kakak lanjut. Nah, bagaimana tadi seperti yang digambarkan oleh Bapak Richard. Ketika tangan-tangan menyembah dari satu tempat kepada satu tempat. Kita mau melihat wilayah demi wilayah itu penuh dengan orang-orang yang menyembah selanjutnya. Kemuliaan Allah pasti turun back. Ketika para penyembah-penyembah bangkit, kemuliaan Allah pasti turun di atas tanah Papua. Jadi kita perlu apa? Boleh silakan. Kita perlu 3 hal ketika kita membuat menara doa. Bicara menara doa sekali lagi saya katakan tadi adalah mesbah doa. Kita perlu apa? Penjaga
Penjaga kurang. Penjaga ya. Jadi fasilitator itu sekaligus jadi penjaga menara. Jangan bilang ibu yang berdoa, saya yang fasilitator. Itu enggak benar. Jadi waktu kita jadi fasilitator, kita juga jadi pendoanya. Jangan saya pengurus saja, Bapak Ibu yang lain yang berdoa, tidak. Jadi seorang fasilitator harusnya orang yang suka berdoa. Nah Tuhan cari penjaga menara, Tuhan cari penjaga di tempat ini. Jadi Bapak Lipius sudah menyediakan tempatnya. Kita perlu menyerahkan diri kita untuk berdiri menjadi penjaga di tempat ini. Selanjutnya dikatakan apa? Penjaga itu sifatnya apa? Aktif, tidak berdiam diri. Enggak biarkan Tuhan tinggal tenang. Ada puji-pujian di dalamnya, ada penyembahan, ada mazmur. Jadi enggak ada sharing sebetulnya. Kalaupun ada sharing, kita akan bertanya apa yang disampaikan Tuhan. Kita diskusi apa tuntunan Tuhan. Jangan pengajaran-pengajaran dari gereja. Karena banyak orang berkumpul, kesempatan kita membagikan ajaran-ajaran tersebut. Sekali lagi, bukan di sini tempatnya. Itu di persekutuan. Lalu apa? Di mana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita ingatkan Tuhan tentang janji-janjinya kepada Papua. Tentang janji-janjinya kepada Indonesia. Tentang janjinya kepada bangsa-bangsa. Karena ini apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Selanjutnya. Kita perlu para penjaga menara. Dan penjaga menara yang diperlukan adalah orang-orang yang mesti dewasa rohaninya. Jangan nggak dapat nasi bungkus. Jadi waktu saya mudah sekali, saya lihat-lihat para pendoa di landmark waktu itu. Sampai saya tertawa. Gara-gara nasi bungkus saja damai, sejahtera hilang. Dan mereka bisa menggosipkan satu dengan yang lain. Mereka bisa saling memarahi. Itu jangan jadi penjaga menara. Kenapa? Mana mungkin kita mendamaikan kota ini. Kalau untuk hal sepele saja kita tidak bisa berdamai. Jadi apalagi menjadi penjaga menara, menjadi fasilitator doa. Perlu menjadi pendoa itu sendiri, punya jam doa pribadi. Jadi jangan pengetahuan, nanti kita dengar ini materi-materi semua. Kita simpan di kepala kita. Tapi yang utama adalah bagaimana gaya hidup kita menjadi gaya hidup pendoa. Jadi satu kali saya isi acara tahtanya 24 jam karena gak ada pengisi. Lalu saya worship, saya mainkan gitar dalam keterbatasan. Itu live streaming. Baru saya waktu kemarin saya pergi acara training di Batam. Ada seseorang bapak ingin sekali ketemu dengan saya. Dia bilang saya seorang presbiterian. Tapi untuk pertama kalinya waktu dengar anak itu menyembah. Saya menangis dan saya baru mengerti itu artinya dilawat oleh Tuhan. Maksudnya begini, tiap-tiap kali kita menyembah, didengar atau tidak dengar. Karena waktu kita nyembah, kita bukan menyenangkan manusia tapi menyenangkan hati Tuhan. Tapi ternyata di luar sana banyak orang dijamah oleh Tuhan. Banyak orang dilepaskan oleh Tuhan waktu kita bawa penyembahan kita. Apalagi punya saat teduh pribadi yang konsisten, bukan sekali sebulan, bukan sekali 2 minggu, bukan sekali seminggu. Lalu apa? Punya gaya hidup berdoa tadi. Apalagi memiliki mental prajurit Kristus. Karena kalau tidak mental prajurit Kristus tadi, hal-hal yang kecil-kecil tadi, kita akan mudah tersinggung. Kita akan mudah marah. Tidak dapat transport, kalau ada pembagian transport kita mudah kesal. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya jadi penjaga menara itu saya rasa lucu sekali. Pertama kali saya dikasih uang, ada dulu Kameti. Karena saya nggak punya maksud jadi full timer itu menara. Saya mau aja diminta doa ya Ves 6 jam. Lalu saya dikasih uang, terus saya bilang, Kak kenapa saya dikasih uang? Kan saya memang mau berdoa gitu. Jadi hati kita tuh jangan tercuri karena rupiah. Kalau memang itu panggilan, kita tidak ditentukan oleh rupiah itu. Amin. Benar, saya juga dalam beberapa kali pelayanan artinya gini, tidak memikir soal-soal yang seperti itu ya. Kakak-kakak saya itu adalah rata-rata pegawai negeri dan mereka pasti marah sekali waktu saya kok jadi penjaga menara, kayak gak punya hidup, hanya lihat 4 tembok dan itu cukup lama saya ada di menara. Saya senang ada di menara dan harusnya Bapak Ibu
menjadi fasilitator itu karena kita hidup dari gaya yang menyembah. Karena kita suka berdoa, bukan karena kita mampu menjadi fasilitator. Saya itu nggak punya cita-cita loh jadi fasilitator. Tapi saya nggak tahu kok bapak-bapak memutuskan, memilih saya menjadi fasilitator. Saya itu senang sekali membantu karena satu kali saya ikut pengajaran pria sejati wanita bijak. Dia bilang begini, salah satu poinnya adalah menikah atau tidak menikah perempuan itu adalah penolong. Jadi saya menempatkan hati saya sebagai perempuan adalah saya mau menolong dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan sekalipun saya tidak ada di depan. Dan itu saya. Dan saya hidupi hal-hal seperti itu tapi nggak tahu ya bapak-bapak tiba-tiba mungkin sejak 2019 memutuskan kami didampingi kemudian pada bulan November ditetapkan menjadi pengurus. Nah hari ini Bapak Ibu menjadi penjaga itu adalah sekali lagi yang utama gaya hidup. Menjadi fasilitator, benar nggak kita berdoa? Benar Kak, banyak sekali saya lihat mereka punya jabatan menjadi fasilitator. Tapi sebenarnya mereka jarang berdoa. Dan beberapa yang mengaku, mereka nggak tahu juga apa yang didoakan. Mereka nggak ngerti kenapa. Tapi kalaupun ada yang tidak mengerti hari ini waktu kita mengerti kenapa kita menjadi penjaga menara. Karena kita perlu orang-orang berdiri di celah. Selanjutnya. Back lagi sebentar. Ya. Kita perlu memang mendengar suara Tuhan. Dari mana sumbernya? Waktu kita baca firman. Waktu kita dengar orang berbicara. Ada banyak sumber-sumber waktu kita mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita gak pernah dengar sama sekali. Jangan-jangan kita bukan penjaga menara. Ya gak juga harus setiap hari seperti mesin apa itu yang mengeluarkan. Tidak. Tetapi seorang penjaga menara itu punya sensitivitas rohani. Dia nangkap apa gelombangnya Tuhan, apa isi hati Tuhan. Dan dia membagikan hal-hal itu kepada orang-orang yang naik berdoa. Kemudian mampu menjaga rahasia iman. Ya karena saya lihat tuh justru kadang-kadang gosip menjalar di antara para pendoa syafaat. Lalu bercerita di mana-mana. Itu rumah tangga itu ini sama itu. Pendeta ini pendeta itu. Ada banyak juga jemaat-jemaat pendoa ditolak oleh gembalanya. Kenapa? Dia lebih banyak membicarakan kekurangan-kekurangan jemaatnya daripada gembalanya, daripada mendoakan gembalanya gitu. Lalu apalagi? Punya ketundukan. Saya kurang lebih 17 tahun ada di JDN. Dan saya belajar tunduk kepada bapak-bapak. Saya sering loh dimarahin Pak Charles. Tapi menjadikan saya dewasa. Menjadikan saya lebih baik. Sedikit pun saya belajar untuk tidak memberontak. Saya belajar menghormati siapapun yang ada di sekitar hidup saya. Jadi fasilitator itu juga tunduk kepada pemimpin. Jadi jangan ada di jaringan doa karena terbuang dari gereja. Karena tidak punya sikap penundukan diri dari gereja. Justru seharusnya para pendoa, para fasilitator, orang-orang yang dirilis dari gerejanya. Orang-orang yang dilepaskan dari gerejanya selanjutnya. Nah ini sih teknis sekali bahwa kita perlu menyiapkan para penjaga-penjaga menara, para pengisi dan selanjutnya itu kita harus lakukan. Jadi nanti kalau ada pengurus-pengurus di sini mulai sosialisasi kepada gereja-gereja supaya 24 jam berjalan, gereja A, B, C, D bisa isi 1 jam mungkin sekali dalam seminggu. Dan kita lihat itu menjadi sangat mudah sekali kalau gereja-gereja terlibat, persekutuan-persekutuan terlibat. Lanjut, tapi saya lihat Bapak punya pasukan banyak sekali jadi. Makanya Tuhan kasih rumah ini. Jadi pasukan doa menara itu diperlukan juga. Ini dari berbagai denominasi karena menara doa tadi wajah unity. Lalu kita perlu mengambil peran secara konsisten sebagai penjaga kota berdoa, memuji dan menyembah. Jadi penjaga kota ini gini maksudnya. Ada pasukan doa dan ada penjaga kota. Ada yang full timer, ada yang separuh waktu.
Ada yang memberi diri hidup sepenuhnya, ada sewaktu-waktu naik ke dalam menara. Nah kita perlu dua pihak ini gitu. Orang yang konsisten 24 jam yang memang hidupnya di menara, clear betul itu adalah panggilannya, clear betul itu adalah visi daripada Tuhan yang ditaruh hidupnya. Artinya waktu ada di dalam menara bersedia tidak ada di depan. Jadi yang masalahnya seringkali penjaga menara ingin jadi pemimpin yang berdiri juga di depan. Lanjut. Udah habis kakak? Jadi intinya menjadi penjaga menara sekali lagi kita perlu dewasa rohaninya. Kita perlu punya saat teduh pribadi. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Jadi kalau baca firmannya sekali dalam 2 minggu itu belum cocok menjadi penjaga menara. Komitmen waktu dan tanggung jawab. Bilang mau isi jam 8 sampai jam 10 tapi tidak jadi datang. Datangnya jam 12 malam. Itu namanya melanggar undang-undang. Tidak punya komitmen. Tidak punya kesetiaan. Jadi waktu kita blok 1 jam, kita tahu persis bahwa waktu itu kita mau berikan dan kita tidak akan mengisi dengan waktu yang lain. Kecuali ada hal-hal yang memang urgent. Lalu apalagi memiliki karakter prajurit Kristus. Dan diusahakan mengikuti diklat-diklat doa. Intinya apa? Supaya kita dapat pengertian supaya kita makin berkembang. Selanjutnya. Nah, untuk membangun satu menara doa kota, kita perlu penyelenggara menara doa kota. Ya seperti Bapak ini. Kita perlu orang yang memberi duitnya, kita perlu orang yang memberi tempatnya, kita perlu orang yang memberi tanahnya, kita perlu orang yang memfasilitasi. Mereka bukan saja memfasilitasi secara fisik, tapi mereka jadi bapak rohani. Mereka apalagi memberi pesan juga kepada para penjaga-penjaga menara. Supaya penjaga menara itu doanya itu ada tuntunan. Karena para pemimpin memberi pesan. Jadi para pemimpin kota Sentani misalnya. Punya tuntunan dan memberi tuntunan kepada para penjaga. Lalu apa? Menerima dan menguji pesan-pesan Tuhan. Di para penyelenggara ini kemudian ketika para penjaga menara menemukan suara Tuhan. Ditaruh lagi kepada penyelenggara, kepada para bapak-bapak rohani tadi. Jadi suara kenabian yang keluar itu datang dari para leader-leader itu. Para leader-leader itu merilis suara kenabian. Jangan tiba-tiba ada penjaga menyampaikan suara Tuhan di sana tapi belum konfirmasi kepada para pemimpin-pemimpin di kotanya. Selanjutnya. Nah ini tentang manajemen. Tidak mungkin setiap kota berbeda-beda, tapi yang pasti ketika kita punya menara, kita perlu memanage, mengatur, menata. Apa yang kita perlukan kalau kita bangun menara? Kita perlu komitmen kesatuan dan kesepakatan di para pemimpin tubuh Kristus yang terlibat. Jadi jangan harap JDS bisa ada di semua tempat kalau para tubuh Kristusnya nggak punya kesepakatan untuk bergerak bersama-sama. Kemudian kita juga tentukan tempat yang strategis. Kita siapkan penjaganya, kita siapkan pasukannya. Dan mungkin juga perlu tenaga administrasi. Kadang-kadang penjaga menara bisa sekaligus menjadi administrasi menara. Mungkin saya cukup sampai di sini Bapak Ibu karena selebihnya adalah terlalu teknis.